Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Baik, pada video kali ini kita akan mengenal firewall sebagai pelindung keamanan jaringan. Selamat menyaksikan. Nah, topik kajian kita pada video kali ini adalah kita akan membahas mengenai konsep dasar dari firewall, di mana firewall ini sangat bermanfaat sekali untuk melindungi jaringan kita dari akses atau dari serangan hacker. Kemudian yang kedua, apa tujuan firewall, cara kerja firewall, manfaat firewall, karakteristik, tipe-tipe, dan jenis-jenis yang ada pada firewall. Oke, kita lihat yang pertama, konsep dasar dari firewall. Nah, firewall ini merupakan sebuah perangkat keamanan jaringan yang melakukan monitoring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar, serta mengizinkan atau memblokir paket data berdasarkan seperangkat aturan keamanan. Nah, jadi di sini firewall ini adalah berfungsi untuk menjaga ya agar setiap jaringan yang masuk, lalu lintas jaringan yang masuk itu dimonitor apakah diizinkan atau diblokir ya berdasarkan aturan-aturan keamanan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk membangun penghalang. Nah, namanya firewall ya, kalau kita istilahkan fire adalah api, wall ini adalah dinding. Jadi, ini adalah sebagai penghalang antara jaringan internal dan lalu lintas yang masuk dari sumber eksternal seperti internet. Nah, untuk memblokir lalu lintas berbahaya seperti virus dan hacker ataupun peretas. Nah, jadi di sini firewall ini sangatlah penting karena ya dengan adanya firewall ini kita membuat penghalang terhadap jaringan internal kita dengan jaringan eksternal dari internet, serta kita nanti bisa melakukan blokir terhadap lalu lintas yang berbahaya seperti IP yang tidak dikenali yang mencoba masuk ke dalam jaringan kita ya, ataupun nanti ada virus maupun dari hacker ataupun peretas. Nah, berikutnya kita lihat ya. Nah, ini kalau kita gambarkan ya, ini seperti dinding api. Jadi di sini ada pembatas antara jaringan internal kita dengan akses ke eksternal. Nah, apa tujuan dari firewall ini? Ya, kita lihat dulu. Yang pertama adalah firewall ini bertujuan untuk membangun penghalang antara jaringan internal yang aman dan terkontrol, yang dapat dipercaya dan tidak dipercaya jaringan luar seperti internet. Nah, jadi di sini firewall ini dia melakukan penghalang dulu ya, kita tidak hanya tidak bebas masuk dari luar, tapi kita harus buat penghalang dulu antara ya IP yang dipercaya dan yang tidak dipercaya. Kemudian ya sebagai penghalang atau filter antara komputer Anda dengan jaringan lain seperti cloud ataupun internet. Nah, jadi sebuah firewall ini ya sangat berguna sekali atau penting sekali di dalam network security atau keamanan jaringan. Nah, di mana jaringan keamanan jaringan ini merupakan segala aktivitas yang dirancang untuk melindungi keamanan dan integritas dari jaringan dan data yang kita miliki. Nah, untuk keamanan jaringan ini ya, termasuk di sini di dalamnya ada perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, di mana untuk network security ini menggabungkan banyak lapisan pertahanan ya di bagian tepi dan di dalam jaringan.
Bagaimana cara kerja dari firewall ini? Ya, kita akan lihat cara kerjanya. Yang pertama, melakukan monitoring ya semua paket data yang keluar masuk secara real time. Nah, firewall melakukan monitor tujuannya adalah untuk menyeleksi tujuan bagi yang berpotensi mengancam keamanan komputer. Nah, jadi pastikan kita selalu mengaktifkan fitur firewall ini di dalam komputer. Nah, untuk yang kedua adalah firewall menganalisis dengan hati-hati lalu lintas yang masuk berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, untuk memulai ya kerja firewall ini, nah kita perlu garis bawahi terlebih dahulu bahwa ya sistem firewall menganalisis trafik atau lalu lintas jaringan berdasarkan rule ataupun aturan. Firewall hanya menyambut koneksi masuk yang telah dikonfigurasi untuk menerimanya. Nah, ini dilakukan dengan allowing atau mengizinkan dan ataupun memblocking ya paket data tertentu yang dikirim oleh unit komunikasi yang Anda kirim melalui jaringan digital berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Nah, firewall ini juga berfungsi sebagai penjaga lalu lintas di titik masuk ya atau port komputer Anda, yaitu hanya dari sumber terpercaya atau IP terpercaya yang bisa diizinkan untuk masuk. Nah, alamat IP penting karena mereka mengidentifikasi komputer atau sumber sama seperti alamat, kalau kita contohkan ya alamat pos asli Anda ya, mengidentifikasi tempat Anda tinggal. Nah, jadi firewall ini ya akan menganalisis secara hati-hati setiap lalu lintas yang masuk berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menyaring lalu lintas yang berdasar dari sumber yang tidak aman atau mencurigakan untuk mencegah serangan. Nah, firewall melindungi lalu lintas di titik masuk komputer yang disebut dengan port ya, yang merupakan tempat pertukaran informasi dengan perangkat eksternal. Nah, misalnya ya kalau kita contohkan kita punya ada alamat sumber ya dengan IP misalnya 172.18.1.1 diizinkan untuk mencapai tujuan 172.18.2.1 melalui port 22. Nah, misalnya dalam memahami prinsip kerjanya ya, pikirkan bahwa alamat IP sebagai rumah dan nomor port ini adalah sebagai kamar yang ada di dalam rumah. Jadi hanya orang terpercaya atau alamat sumber yang terpercaya ya, yang diizinkan masuk ke rumah atau alamat tujuan. Nah, kemudian ya disaring dulu ya terlebih dahulu, kemudian baru orang-orang yang diizinkan atau dibolehkan masuk kamar tersebut atau port utama tersebut ya itu tergantung pada apakah mereka pemiliknya seorang anak, seorang tamu. Nah, disinilah filternya ya melalui firewall tersebut. Nah, pemilik diperbolehkan ke kamar mana saja. Kamar di sini tadi port ya. Nah, sementara anak atau tamu diizinkan masuk ke port tertentu. Nah, jadi di dalam firewall ini ya kita bisa melakukan pengaturan ya port-port mana saja yang diizinkan untuk tamu ataupun sumber eksternal untuk masuk ke port-port tertentu. Nah, disinilah kita menetapkan aturan-aturannya ya sehingga keamanan jaringan kita menjadi lebih terjaga. Nah, firewall ini sangat penting ya di dalam keamanan jaringan. Nah, di mana kita ketahui bahwa tadi firewall merupakan sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari beragam jenis serangan dari komputer luar.
Nah, firewall ini akan melakukan monitor dan mengakses semua lalu lintas jaringan masuk dan keluar ya yang dilakukan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Nah, secara umum ya firewall komputer adalah program perangkat lunak yang mencegah akses tidak sah ke dalam atau dari jaringan pribadi. Nah, jadi firewall ini bisa juga diartikan sebagai alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan komputer yang terhubung ke jaringan seperti LAN ataupun internet. Firewall juga merupakan bagian internal dari kerangka kerja keamanan komprehensif untuk menjaga jaringan yang digunakan. Firewall mampu menjamin keamanan melalui aktivitas kontrol ya ataupun jenis fungsi. Firewall juga dapat melangsungkan proses sistem yang memiliki akses ke sumber daya jaringan. Nah, kalau kita lihat ya ke manfaat dari firewall ini, yang pertama adalah melindungi data dari hacker dan pengguna yang tidak terotorisasi. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi bahwa firewall berfungsi layaknya sekat antara data internal dengan akses luar. Nah, karena firewall lah hacker dan pengguna asing tidak bisa mengakses data yang kita miliki. Nah, dengan kata lain ya, data akan rawan dicuri ketika komputer tidak terinstall firewall. Jadi, pastikan kita selalu mengaktifkan firewall apalagi saat terhubung dengan internet. Nah, kemudian adalah melakukan blok pesan yang tidak diinginkan. Nah, jadi firewall ini juga berfungsi sebagai blok pesan ya yang mencurigakan ya, karena kita juga sudah bahas kemarin bahwa umumnya ya serangan melalui internet ini dilewatkan melalui email yang dengan melampirkan sebuah attachment yang kemudian ketika kita klik nanti ya program akan bekerja ya di dalam komputer kita. Jadi dengan mengaktifkan firewall ini tentunya pesan-pesan yang dengan IP atau mencurigakan itu akan langsung diblok. Nah, jadi dengan demikian ya, adapun nanti pesan yang sifatnya misterius yang mengatakan komputer Anda dalam keadaan bahaya misalnya ya akan segera ya diidentifikasi. Nah, kemudian manfaat firewall berikutnya adalah sebagai blok konten yang tidak diinginkan. Nah, selain memblokir pesan spam ya dan yang mengandung virus, tentunya firewall juga dapat melakukan pemblokan terhadap website ataupun konten ya dengan alamat yang spesifik. Nah, kita bisa mengatur konten-konten apa saja yang diperbolehkan diakses melalui komputer. Kemudian, manfaatnya yang berikutnya adalah membuat game online menjadi lebih aman dan nyaman. Nah, yang bagi yang suka menggunakan atau memainkan game online tentunya memiliki resiko yang besar ya, sehingga adanya security hole. Nah, dengan adanya firewall ini tentunya kita bisa meminimalkan resiko dari game online ya karena hacker ya tentu saja bisa menyisipkan malware ke komputer. Nah, meski demikian ya umumnya server game online sudah dilengkapi fitur keamanan yang canggih, namun kita lebih baik berjaga-jaga ya dengan mengaktifkan firewall pada komputer sendiri. Kemudian monitor bandwidth. Nah, manfaat berikutnya adalah firewall tidak hanya bermanfaat untuk memastikan keamanan jaringan komputer terjaga, di samping itu firewall juga bisa digunakan untuk memonitor dan membatasi bandwidth yang digunakan. Nah, sebagai contoh ya kita bisa menetapkan batasan untuk konten hiburan, gambar, musik ya, kemudian prioritaskan ya bandwidth untuk konten-konten yang penting ya atau bisnis terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mengakses layanan VPN. Nah, firewall juga dapat dipakai untuk
fasilitasi koneksi virtual private network atau VPN. Nah, lewat layanan ini pengguna dapat mengakses jaringan internal dengan layanan yang sama. Nah, Anda bisa mengakses konten atau website yang sedianya diblokir oleh pihak tertentu. Hal ini tentunya bisa meningkatkan produktivitas kolaborasi dan data sharing. Jadi, beberapa manfaat dari firewall. Nah, berikutnya kita akan lihat ada karakteristik dari firewall. Nah, karakteristik ini kita artikan sebagai ciri ya. Ciri dari firewall ini adalah yang pertama, firewall ini harus kebal dan reaktif kuat ya, relatif kuat dari berbagai serangan dengan melakukan koneksi jaringan dari host yang terpercaya dan relatif aman. Dan kemudian yang kedua, seluruh aktivitas dan lalu lintas masuk dan keluar harus melewati firewall terlebih dahulu. Hal ini tentu dilakukan untuk membatasi atau memblok setiap akses terhadap jaringan lokal, kecuali jika melewati firewall terlebih dahulu. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah firewall dapat dilewati oleh aktivitas atau lalu lintas yang telah terdaftar atau dikenal sebelumnya dengan melakukan setting pada kebijakan akses keamanan lokal. Nah, kebijakan pengontrol akses ya atau access control policy adalah kebijakan perusahaan yang menyatakan tipe akses yang mana yang diperbolehkan memulai pembatasan network dari sebuah organisasi. Nah, sebagai contoh ya, sebuah perusahaan hanya mengakses situs web dan FTP dan SMTP dan hanya menerima file SMTP. Nah, sebuah jaringan memerlukan pengamanan untuk melindungi akses dan informasi yang ada dari serangan hacker. Untuk itu, perlu adanya kebijakan keamanan jaringan yang cukup komprehensif. Dalam suatu jaringan yang terkoneksi ke internet, server adalah sebuah komputer yang menyediakan servis ataupun layanan aplikasi internet. Nah, untuk dapat menjalankan aplikasi layanan internet tersebut, maka dibutuhkan perangkat keras yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas yang sesuai. Nah, kebijakan yang fleksibel untuk pengaksesan internet, administrasi web, dan layanan elektronik umum lainnya ditentukan. Sebuah jaringan LAN biasanya terhubung ke internet agar dapat klien terhubung ke dalam jaringan tersebut dapat mengakses jaringan internet, maka dibutuhkan kebijakan untuk mengizinkan atau menutup ya akses tersebut. Kebijakan pengaksesan layanan yang menyediakan keseimbangan antara melindungi jaringan dengan ketersediaan akses bagi user ditentukan. Nah, kebijakan akses tersebut harus dapat menyediakan keseimbangan dalam arti ketersediaan firewall ini harus dapat melindungi jaringan dari serangan hacker di lain pihak. Kebutuhan dan akses harus terpenuhi. Ya, untuk itu perlu ditetapkan terlebih dahulu siapa klien yang dapat mengakses layanan internet dan siapa yang tidak bisa. Kebijakan ini juga harus dapat mengatur siapa yang mengakses layanan apa. Nah, ini perlu kita lakukan pembatasan. Selain itu, kebijakan yang ditetapkan oleh firewall ini juga harus melindungi user lain di internet agar jaringan kita tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan menyerang jaringan lain di internet. Nah, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ya sebelum kita menentukan kebijakan terhadap layanan akses yang dapat digunakan pada jaringan kita, diperlukan perancangan terlebih dahulu terhadap aturan dan aplikasi yang digunakan. Perancangan yang baik akan membantu administrator dalam melakukan perawatan jaringan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, program yang dipasang juga harus dapat melakukan perubahan dengan cepat terhadap
kebijakan di firewall yang telah ditetapkan. Kebijakan terhadap pengaksesan informasi ditentukan ya, sehingga membedakan ya penanganan terhadap pengakses yang berasal dari luar dan pengakses yang berasal dari dalam. Nah, berikutnya kita lihat ada tipe-tipe dari firewall ini. Yang pertama adalah personal firewall, di mana personal firewall ini ya dibuat untuk memproteksi komputer yang terkoneksi ke jaringan dari akses yang mencurigakan atau yang tidak dikehendaki. Fitur dari personal firewall yakni paket filter firewall dan stateful firewall. Nah, ini sekarang ya kita bisa contohkan dengan Microsoft Windows Firewall ataupun Symantec Norton Personal ya. Kemudian yang kedua ada tipe network firewall. Ini dibuat untuk memproteksi jaringan secara keseluruhan dari berbagai ancaman dan serangan yang datang. Nah, untuk tipe yang kedua ini adalah network firewall, di mana network firewall ini dibuat untuk memproteksi jaringan secara keseluruhan dari berbagai ancaman dan serangan yang datang. Fitur dari network firewall ini meliputi fitur yang dimiliki oleh personal firewall seperti packet filtering firewall dan stateful firewall, circuit level gateway, application level gateway, dan NAT firewall. Nah, network firewall ini memakai teknologi routing untuk menentukan paket data yang diizinkan ataupun yang ditolak. Jadi untuk tipe-tipe firewall ini ada dua, ada personal firewall dan ada network firewall. Dimana untuk personal firewall untuk memproteksi jaringan, memproteksi komputer yang terkoneksi ke jaringan dari akses yang mencurigakan atau yang tidak dikehendaki. Nah, sedangkan network firewall ini adalah untuk memproteksi jaringan secara keseluruhan dari berbagai ancaman dan serangan yang datang. Nah, berikutnya kita lihat ada jenis firewall. Ya, untuk jenis-jenis firewall ini bisa kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah paket filtering firewall. Nah, sebelumnya kita lihat ya, untuk firewall ini bisa kita kategorikan ya sebagai hardware dan perangkat keras dan sebagai software juga ya. Nah, meskipun ada juga yang keduanya. Software firewall adalah program yang diinstal pada setiap komputer dan mengatur lalu lintas melalui nomor port dan aplikasi. Sedangkan hardware firewall yang merupakan peralatan yang dipasang pada jaringan dan gateway. Nah, untuk yang pertama, paket filtering firewall ini adalah jenis dari firewall yang pertama, yaitu sebagai penyaring paket yang merupakan tipe firewall yang paling umum. Penyaring paket memeriksa paket dan melarang mereka yang untuk melewatinya jika mereka tidak cocok dengan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Jenis firewall ini memeriksa sumber dan alamat IP tujuan paket. Nah, jika paket cocok dengan rule atau aturan yang nilainya diizinkan pada firewall, maka bisa dipercaya untuk memasuki jaringan. Nah, ini adalah jenis yang pertama. Kemudian ada yang kedua, proxy firewall. Ya, berikutnya proxy firewall ini berfungsi sebagai gateway dari satu jaringan ke jaringan lain untuk aplikasi tertentu. Server proxy dapat memberikan fungsionalitas tambahan seperti caching konten dan keamanan dengan mencegah koneksi langsung dari luar jaringan. Nah, namun jenis ini juga dapat mempengaruhi kemampuan talkbook, kemampuan dari Zoxboot ya, dan aplikasi yang dapat mereka dukung. Kemudian yang ketiga adalah stateful inspection firewall, yaitu
lebih dikenal dengan firewall tradisional, di mana firewall inspeksi stateful ini memungkinkan atau memblokir lalu lintas berdasarkan negara, port, dan protokol. Mereka memonitor semua aktivitas dari pembukaan koneksi sampai ditutup. Keputusan penyaringan dibuat berdasarkan aturan yang ditentukan administrator dan juga contents, yang merujuk pada penggunaan informasi dari koneksi dan paket sebelumnya yang memiliki koneksi yang sama. Nah, berikutnya adalah ada Unified Threat Management atau UTM Firewall. Nah, biasanya menggabungkan dengan cara yang berbilang longgar dari fungsi firewall inspeksi stateful dengan pencegahan intrusi dan antivirus. Nah, ini bisa jadi sebagai layanan tambahan dan seringkali manajemen cloud computing. Nah, jenis UTM ini ya fokus pada kesederhanaan dan kemudahan penggunaan. Nah, berikutnya adalah yang terakhir dari jenis firewall, yaitu firewall generasi berikutnya atau next generation firewall. Ya, firewall ini telah berkembang melampaui penyaringan paket sederhana dan inspeksi stateful. Nah, sebagian besar perusahaan mengarahkan firewall generasi baru untuk memblokir ancaman modern ya seperti malware tingkat lanjut dan serangan lapisan aplikasi. Firewall generasi berikutnya atau next generation ini harus mencakup beberapa hal seperti kemampuan firewall standar, yaitu inspeksi stateful dan pencegahan intrusi terintegrasi, kesadaran dan kontrol aplikasi untuk melihat dan memblokir aplikasi yang beresiko. Nah, selain itu, mereka juga harus dapat meningkatkan jalur untuk menyertakan umpan informasi di masa mendatang, serta teknik untuk mengatasi ancaman keamanan yang semakin berkembang. Ini tadi ya yang terakhir, next generation firewall. Nah, firewall ini merupakan suatu hal yang sangat penting ya. Nah, mengapa? Tentu saja karena di sini ya firewall ini umumnya tidak mengizinkan koneksi di dalam jaringan yang dimulai dari luar jaringan kecuali kita memberikan izin. Jadi seperti satpam ya di suatu kantor ya, orang yang dipercaya ya yang diizinkan masuk dan yang tidak akan ditolak untuk masuk ke dalam satu tempat. Nah, inilah sebabnya firewall ini sangat penting, apalagi kita terkoneksi dengan internet melalui atau saat melakukan browsing atau penjelajahan web yang aman. Nah, tanpa firewall, aplikasi apapun yang kita jalankan di komputer yang menerima jaringan atau koneksi jaringan ya dapat dihubungkan oleh siapa saja di internet. Nah, jika penyerang dapat membuat koneksi ke salah satu aplikasi Anda, itu dapat berpotensi membahayakan komputer ya jika ada kerentanan keamanan dalam aplikasi. Nah, sehingga firewall adalah garis pertahanan yang sangat penting untuk komputer Anda di internet. Singkatnya, firewall digunakan untuk melindungi komputer ya dan mereka sangat penting untuk mencegah intrusi ke jaringan pribadi Anda dan PC yang terhubung dengannya. Jika Anda terhubung dengan internet, sangat disarankan agar Anda menempatkan komputer di belakang firewall untuk menghindari serangan. Nah, itulah tadi materi kita ya mengenai firewall. Ya, apa itu firewall, apa tujuan, fungsi, cara kerja ya, jenis, dan kenapa firewall itu penting. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa firewall adalah sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak sah ke atau dari jaringan pribadi. Anda dapat mengimplementasikan firewall baik dalam bentuk hardware, perangkat keras, ataupun melalui software, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya.
Firewall mencegah penggunaan internet tidak sah mengakses jaringan pribadi yang terhubung ke internet, terutama intranet. Semua pesan yang memiliki atau meninggalkan internet atau intranet jaringan lokal tempat Anda terhubung harus melewati firewall yang memeriksa setiap pesan dan memblokir pesan-pesan yang tidak memenuhi kriteria keamanan yang telah ditentukan. Nah, terima kasih ya. Jika ada pertanyaan mengenai materi firewall ini dapat ditulis di kolom komentar. Nah, jadi untuk menutup kita pastikan bahwa kita selalu mengaktifkan firewall di dalam komputer karena kita terutama ya yang terhubung dengan internet. Oke, bagi yang suka video ini jangan lupa like ya. Yang baru bergabung di channel ini jangan lupa klik subscribe dan hidupkan tombol loncengnya untuk menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, thank you for watching, dan before kita tutup ya, kita pastikan kita mampu menjawab 2 pertanyaan ini dan tulislah jawabannya di kolom komentar. Yang pertama adalah ya, jelaskan pentingnya penggunaan firewall dalam keamanan jaringan, terutama ketika kita terhubung dengan internet. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara kerja dari firewall. Nah, oke, cukup sekian video kali ini. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.